Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 FPL 1. Perkenalkan, nama saya Alimah Hentas dan ini teman saya Hari Mukti Ramdhani. Saya Cinta Febriani. Dan saya Muhammad Abdul Putra. Kami akan menjelaskan tutorial merakit smartphone. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pasang link 32 bagian atas smart home. Lalu kencangkan bautnya menggunakan obeng. Selanjutnya, pasang smart home seal di atas lens 32. Setelah itu, pasang modul relay, lalu kencangkan bautnya. Setelah itu, kita pasang kipasnya. Dan kencangkan bautnya. Tarik kabel kipas ke bagian atas, lalu sambungkan dengan kabel jumper. Pasang ke modul catu daya. Selanjutnya, pasang lampu. Pasangkan juga kabel ke smart home seal. Sambungkan kabel ke lampu dan modul relay. Sambungkan kabel dari modul ke catu daya ke modul relay. Selanjutnya, pasang kabel dari modul catu daya ke kabel lampu. Setelah itu, pasang kabel jumpernya pada modul relay dan sambungkan ke smart home seal. Setelah itu, pasang sensor suhu DHT. Dan sambungkan kabel jumpernya ke smart home seal.
Selanjutnya, sambungkan kabel jumper ke mode relay dan Smart Home Shield. Pasang kabel dari sensor magnet ke Smart Home Shield. Langkah terakhir, pasang antena WiFi pada lins 32. Saya di sini akan menjelaskan tentang registrasi akun Antares. Kita masuk dulu ke web browser, terus klik Antares ID, lalu masuk ke sign-in. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian tinggal tambahkan email di sini, lalu password, lalu sign-in. Jika kalian belum memiliki akun, pencet sign up, lalu isi data-data yang ada di sini. Lalu setelah mengisi data-data yang diperlukan, kita klik ini, terus klik lanjutkan. Nah, setelah mengisi hal-hal yang diperlukan, Antares akan mengirim Anda email verifikasi. Harap untuk diklik tautan yang terdapat pada email tersebut untuk melakukan verifikasi pada akun Anda. Nah, jika kalian sudah memiliki akun, tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian klik total application yang ini, lalu create application. Pada project Smart Home ini, cina isi nama applicationnya dengan nama Smart Home. Lalu pakai nama kalian atau kelompok kalian, itu terserah. Misal kita tekan sudah, lalu create application. Setelah kalian sudah mengisi, lalu sudah itu kita klik create device. Kita kasih nama device-nya dengan nama home monitor, lalu ininya yang ini pencet, terus create device. Sudah, kita kembali lagi ke sini untuk membuat device yang satunya lagi. Pakai home control, pencet yang ini, lalu create device lagi, dan selesai. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menginstal Postman. Yang pertama, kita buka dulu web browsernya, lalu kita cari Postman. Nah, setelah itu masuk ke link download Postman. Lalu kita klik yang bagian Windows ini. Nah, setelah itu file Postman-nya akan sudah langsung terdownload. Nah, setelah Postman-nya terinstall, kita bisa melakukan sign up atau membuat akun dengan mengisi form yang ada di sini atau sign up menggunakan Google. Ketika sudah membuat akun, kita pergi ke workspace dan pilih workspace-nya. Jika sudah, kita klik tombol tambah di sini untuk membuat request baru. Nah, lalu kita ganti ini menjadi post. Lalu di sini kita tambahkan request baru. Nah, di bagian link ini kita perlu menyalin
link yang ada di Antares. Kita mengambil link dari Antares, lalu copy link yang ada di sini. Setelah itu kita tempel di sini. Setelah itu kita tambahkan nama device-nya, yaitu home control. Setelah linknya dimasukkan, kita ke bagian header di sini. Lalu content type dan seperti ini. Lalu di value-nya kita akan masukkan akses key dari Antares. Sini kita salin dan kita tempel sini. Lalu content type-nya kita tulis definition lesson. Seperti ini. Di sini. Nah, setelah di bagian post kita telah memasukkan data seperti ini pada bagian headernya, kita pergi ke bagian get. Lalu di bagian get ini juga kita masukkan data yang sama pada bagian header. Nah, jika sudah seperti ini, di bagian post, lalu kita pergi ke body, kita klik row, masukkan kode seperti ini. Nah, jika kodenya sudah seperti ini, kita tinggal klik send. Nah, jika sudah muncul kode seperti ini, berarti Postman kita sudah bisa digunakan. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi untuk menghubungkan perangkat ke ponsel menggunakan Meetup Inventor. Pertama, kita klik New Project, lalu kita beri nama projectnya di sini. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih bagian layout, lalu vertical arrangement. Seperti ini, kita ganti ini menjadi center, line vertikalnya juga menjadi center. Kita ganti lebarnya atau width menjadi fill parent. Seperti ini. Dan juga kita ubah warna backgroundnya jadi non seperti ini. Selanjutnya kita drag and drop user interface dan label. Setelah labelnya kita masukkan ke sini, lalu kita ganti font size-nya menjadi 20. Dan teksnya kita ganti menjadi each. Jika sudah, sekarang kita drag and drop di bagian user interface itu button. Sini. Nah, kita ganti warna backgroundnya hijau. Setelah kita mengganti warna backgroundnya, selanjutnya kita ganti teksnya menjadi turn off. Nah, sudah, kita buat button satunya, lagi di bawahnya. Kita ganti warna backgroundnya di warna merah. Lalu tulisannya kita ubah menjadi turn off. Seperti ini. Setelah ini kita pergi ke bagian
connectivity, lalu kita tambahkan web sini. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita klik blocks bagian ini, lalu kita buat blok seperti ini. Nah, yang pertama kita tambahkan variabel, yaitu pilih yang ini, dan tulisan name di sini kita ganti menjadi URL seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan teks, pilih yang ini. Lalu di sini kita salin link dari Postman yang ada di bagian post yang ini, kita salin lalu masukkan ke sini. Selanjutnya kita tambahkan variabel lagi. Yang ini kita ganti tulisan name ini menjadi header. Tuh, kita tambahkan dictionary. Kita pilih yang ini dan kita tambahkan teks ya dari sini di key dan value-nya. Semua data ini juga kita salin dari headers yang ada di Postman dari sini. Nah, setelah itu kita tambahkan dari bagian button di sini. Kita pilih yang ini. Lalu bagian ininya kita tambahkan dari web. Kita pilih yang ini di sini dan sambungkan dengan variabel. Sambungkan dengan yang ini, lalu kita tulis di sini jadi global URL. Nah, lalu yang untuk bagian keduanya kita pilih dari web juga. Lalu yang ini tambahkan di sini dan sambungkan dengan variabel lagi. Sambungkan dengan yang ini. Lalu di sini kita gunakan global headers. Selanjutnya kita ke bagian web lagi. Lalu call web. Pilih yang ini. Di sini lalu kita sambungkan dengan teks. Sambungan teks ini seperti tadi, lalu kita masukkan kode seperti ini. Selanjutnya kita pilih yang bagian button 2, yang ini. Lalu kita samakan semua kode yang lainnya sama seperti yang ada di button 1. Setelah itu kita tinggal klik tombol build, lalu klik Android app yang ini. Tunggu. Nah, jika sudah muncul, kita bisa melakukan download aplikasi yang sudah kita buat ini agar bisa kita install di ponsel. Selanjutnya kita akan mengimport Smart Home Intermediate ke Meetup. Pencet ini, terus pencet choose file, terus ke ini pencet yang Smart Home Intermediate, tinggal pencet OK. Lalu nanti bakalan ada yang seperti ini, tampilannya seperti ini. Ini untuk screen 1 dan ini untuk screen 2-nya. Lalu kita ke bagian pinggir blok ini. Lalu untuk mengisi yang get URL di sini, kita pakai yang ada di Postman, yang bagian home monitor, yang get yang ini ya guys.
Lalu untuk yang di force URL ini kita pakainya control yang ada di sini. Udah, terus untuk yang access key-nya tapi juga yang di postman. Kenalin ini, oke yang ini. Setelah itu kita pilih upgrade app yang ini. Lalu scan QR ini untuk menginstal aplikasi di handphone. Halo semuanya, di sini saya akan mentutorialkan cara menginstal Arduino ID Last Version. Di sini kita masuk ke dalam websitenya, lalu kita klik, kita scroll ke bawah. Di sini ada button download, kita klik. Nah, di sini sudah masuk ke dalam folder downloadnya, kita download. Lalu kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, di sini Arduino sudah terinstall dengan benar. Lalu kita pasang saja. Kita klik 2 kali. Lalu kita tunggu. Kita pencet saja agree, lalu next. Kita proses. Kita dispatch data. Kita klik Arduino, lalu oke. Lalu kita install. Nah, di sini sudah selesai ya, kita finish. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara instalasi board SP32 di Arduino. Yang pertama kita buka dulu Arduino-nya, lalu kita masuk ke file, preferensi, dan di bagian additional board manager nya kita hapus dulu dan ganti menjadi HTTPS package/ESP32 index.json. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, kita cek di bagian sini. Nah, ini artinya sudah ya. Baik, langkah selanjutnya saya akan tutorialkan cara menginstal SP32-nya. Kita masuk ke Arduino-nya, lalu pilih bagian tools, lalu masuk ke board manager, kita cari ESP32. Nah, yang bagian bawah by expressive system kita ubah versinya menjadi 2.017, lalu install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, jika tampilannya sudah berubah menjadi remote, itu artinya SP32-nya sudah terinstall. Baik, di sini saya akan menambahkan library.
Pertama-tama kita masuk ke Arduino-nya, lalu pilih sketch, lalu include library, dan tambahkan zip library. Masuk ke folder smart home, ke libraries, dan ada Antares ASP32. Kita klik, dan sini klik yes. Di sini sedang menginstal dan sukses. Baik, di sini saya akan menginstal CH30. Pertama-tama kita masuk ke dalam file explorer, lalu masuk ke folder smart home, dan di sini ada driver CH340-nya. Kita masuk, lalu pilih Windows. Di sini klik 2 kali. Kita yes. Dan kita install. Nah, di sini bacanya sudah sukses. Kita close saja. Di sini saya akan upload kode program DHT11. Yang pertama kita masuk ke filenya, lalu masuk ke folder kode program, lalu kode program basic, lalu pilih yang paling atas. Kita klik. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Baik, di sini saya akan upload DHT11-nya. Untuk pertama-tama pilih dulu di bagian boardnya, yaitu sp32.com3. Lalu pilih yang tanda panah ini, bagian upload, kita klik. Di sini sedang compiling state. Tunggu saja. Sekarang kita akan upload kode program basic magnet. Kita klik kode programnya, kita masuk. Lalu pilih board GNU Mini. Ketikkan ESP, lalu cari ke bawah ESP32 dev modul. Nah, yang ini kita klik off, lalu kita langsung upload saja. Sini sedang compiling script, kalian tunggu saja sampai berhasil. Baik, di sini saya akan upload kode program basic relay. Pertama kita masuk ke foldernya, lalu kita klik. Kita pilih boardnya dulu, pilih yang GNU, lalu ketikkan ESP, pilih dan cari ESP32 seperti tadi. Nah, yang ini, lalu klik OK. Setelah itu kita langsung upload saja. Di sini sedang compiling dan tunggu sampai sukses. Baik, di sini saya akan mengupload program fitur. Kita masuk ke file explorer, lalu masuk ke kode fitur, pilih yang pertama SH fitur 1, kita klik lagi, kita masuk ke dalam kodenya. Lalu pilih boardnya, pilih di sini, lalu ISP, cari ke bawah, lalu pilih yang ini, lalu kita OK. Untuk your access key kita ganti menjadi access key kita. Cara mendapatkan akses key-nya, kita masuk ke Postman, lalu di sini ada akses key-nya, kita select saja,
masuk lagi, lalu pastekan di sini. Untuk nama aplikasinya sama juga ada di Postman, yang di bagian link di sini yang smart ini. Kita paste di sini. Lalu untuk device monitor sama, semuanya berada di sini. Yang home control. Lalu yang keduanya berada di sini. Nah, yang home monitor. Untuk WiFi SSID-nya kita pakai nama WiFi kita. Di sini saya memakai Hari Wifi. Untuk passwordnya kita isi juga. Nah, di sini ketika semuanya sudah terisi, kita langsung upload saja. Tunggu sampai berhasil. Baik, di sini saya akan mengupload kode fitur yang kedua. Kita klik foldernya. Di sini kan harus mengisi yang sama seperti tadi, yang kode program fitur yang pertama. Caranya agar cepat, kita pakai saja kode program fitur yang pertama tadi dengan cara kita blok saja. Nah, kita salin saja, lalu masuk ke sini. Lalu kita pastekan di sini seperti ini. Lalu kita seperti yang tadi, mencari SP32, lalu cari ke bawah. Kita cari dulu. Nah, ini kita langsung saja upload dan tunggu lagi sampai selesai. Baik, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur ketiga. Lalu kita ganti lagi seperti ini. Kita salin saja yang tadi. Nggak bisa. Nah, sampai sini. Lalu setelah itu upload, kita tunggu lagi sampai selesai.
Lalu kita pilih fitur yang keempat, kita klik di sini, kita masuk pada programnya, lalu kita seperti biasa seperti dahulu cari ISP, lalu scroll ke bawah cari ISP 3.2, kita cari di bawah. Nah, yang ini kita klik, lalu kita pastekan saja pada program yang telah tadi kita copy. Lalu kita paste saja. Setelah itu kita upload di sini dan tunggu sampai kompil. Sebaiknya selesai. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.